Nah, dari mimpi itu, dari kejadian mimpi itu, beberapa bulan kemudian Simbah jatuh sakit. Di rumah itu, jadi yang aku tahu ya, itu ada wadah gitu, terus isinya telur. Oh iya, telur juga bisa. Jadi kalau misalnya telur itu nanti pecah, berarti ada. Ya benar-benar. Nah, itu tuh kayak tabib-tabib yang buat telur. Iya. Kalau telurnya sakitin apa? Ini kakinya sakit dioles-oles, terus dipecah telurnya warnanya hitam. Nah itu berarti ada sesuatu. Dia tuh nggak tahu kenapa dia melihat benda itu. Jadi nek dia nek nggak salah tuh kemarin isinya bulu landak sama lemah kuburan. Kliwonan. Halo. Ketemu lagi. Dari mana aja tadi? Tadi dari Jalan Magelang. Oh, Jalan Magelang. Habis ngajar apa? Habis ngajar. Nanti ada lagi? Nanti ada lagi jam 7 malam. Yang kamu ajar apa ya? Nek yang di Jalan Magelang tuh SD. Tapi juga sambil ngelesi dari TK sampai SMA. Oh, di SD itu ngajar, tapi kamu juga buka les loh? Betul. Berarti kamu sekarang guru? Iya, seorang guru. Kenalin temanku udah jadi guru. Ruang guru. Bukan. Maaf, ini emang agak lambat. Halo Mbak. Ini namanya Gustin. Nopen. Gustin, Mbak Gustin. Hai. Kami satu SD dulu. Kebetulan kita sama. SD yang pelayaran. Ya, logonya pelayaran itu. Aku juga loh. Apa? Aku juga. Tapi Solo. Wonogiri. Ya, dia di kampung. Walah, jauh sana. Itu. Nah, si Gustin ini walaupun seangkatan sama aku dulu ya. Tulisnya duluan dia. Enggak lah, enggak mungkin. Kamu bisa. cerita. Enggak. Dia tuh kita nggak jarang bicara, kita jarang bicara dulu. Cuman sekarang jadi kecap lagi gara-gara adiknya dia tuh bestinya adikku. Adikmu udah 2? Adikku ada 2. Adiknya yang paling kecil. Paling kecil. Oh. Buta. Kamu ngajar mata apa ya? Mata air. Mata pelajaran apa? Semua mata pelajaran. Kalau SD kan harus semua. Benar. Itu sistem yang salah sih menurutku, harusnya nggak kayak gitu loh. Iya kan? Negara ini tuh tak ganti apa ya menteri ini? Loh, berarti sisan wali kelas, Mbak? Apa? Sisan wali kelas? Belum jadi wali kelas karena belum masuk yayasan. BTW. Apa? Ini sebuah pertanyaan yang sangat rendah hati ya. Kayak SD kita dulu tuh kan bangunannya lawas gitu. Kayak agak serem gitu loh. Di SD-mu sekarang kayak gimana? Sama nggak vibes-nya? Lebih bagus sekarang sih. SD kita jelek ya? Enggak sih, Bang. Bangunan lawas yang sekarang jadi baru. Maksudnya ya tetap ada vibes-nya yang yang horor lah. Sekolah swasta apa negeri tuh? Swasta. Wih, banyak tuh SPP. Apa? SPP. Biasanya sekolah swasta banyak hantunya, Mbak. Hah? Sekolah swasta biasanya banyak hantunya. Nah, hantunya. Gurunya sendiri sih. Gurunya. Bener tapi. Iya. Karena sekolah kita kan yayasan Katolik ya. Nah, guru-gurunya kan banyak guru lama yang dipertahankan loh. Kan gua galak banget ya. Gua lah. Pol, kamu juga galak? Enggak sih. Bohong. Friendly. Bentuknya kayak galak gini ya. Jawabnya cepet lagi enggak. Menghindar banget. Tapi nih, ini sebuah pertanyaan yang rendah hati lagi ya. Mbok yang sekali-sekali jangan rendah hati toh. Kamu sombong aja. Sombong aja kayak. Enggak, dulu di SD ku tuh banyak anak-anak seangkatan yang dia tuh agak indigo tuh loh. Agak sih agak lebam tuh wajahnya ungu gitu. Kira gini-gini. Ada kelincinya. Terus? Iya. Maksudnya ada nggak anak-anak muridmu yang kayak, Bu, di sebelah sana kok kayak gini ya? Bu, saya takut kalau ke sana. Kalau yang sekarang belum, yang di tempat yang baru belum. Kalau yang dulu lama? Kalau yang di tempat yang lama iya. Waktu itu aku menceritakan ya, yang tempat kerja yang pertama tuh itu pas kemah sih. Dia
dia ngerasain ada sesuatu di sana, ada kayak ada orang, tapi itu pas dideketin nggak ada gitu loh. Jadi ada yang kresek gitu menurut mereka. Mereka cari tahu masih kecil kan kepo apa tuh gitu. Dikira ada orang, terus mungkin saking mereka takutnya terus lapor, terus aku ke sana memastikan nggak ada siapa-siapa. Tapi kamu ngerasain hawa-hawa apa gitu nggak pas itu? Hawa adem kok. Hawa adem iya Mbak. Jekut. Tapi hawa-hawa yang mungkin maksudnya Mbak Noven yang horor gitu. Karena aku sendiri bukan tipe pekal ya. Jadi Kamu apa? Pekok. aduh, cuma mau jangan ngatain. diperjelas, jangan diperjelas. Diajar aja nih. Nanti ya. Tapi menarik sih. Maksudnya kalau jadi guru anak-anak terus anak-anaknya, gua ada hantu, gua ada hantu. Bu ini kan yo ndredeg juga loh lama-lama. Nah, kamu harus tahu latar belakangnya dia. BI checkingnya juga harus tahu kayaknya. Kenapa emang? Enggak kan, kamu tuh di rumah kan nganu toh, saklek sembahyang terus. Enggak juga. Ini parah banget orangnya. Nanti branding. Iya. Aduh. Enggak, dia tuh soalnya keluarganya kesawen. Dia kan mungkin lebih berani ya dibanding mayoritas seperti kita ini. Itu ada anu-anunya nggak sih? Maksudnya dipeseni nggak sih sama orang tamu kayak, Nduk, nek ngajar ini ya, nek bocah ono sing weden kudu diineki ngono kuwi. Iya sih. Iya? Heeh, diingetin. Kok Oh seperti gitu. ya? Dikasih apa kayak rumus buat ini nggak amit-amit nih semua ada anak yang sawan atau apa gitu terus kamu suruh ngapain gitu? Enggak, kalau kayak gitu enggak. Cuman kalau lebih tepatnya kalau pas mendampingi kemah gitu kan. Nah, terus itu orang tua tuh dari rumah selalu bilang jangan lupa kula nuwun dulu. Terus istilahnya kayak nyebut kaki danyang ini danyangnya sana, maksudnya kan suatu ibarat gini ya, kan kita masuk rumah orang kan permisi, mengucapkan salam, nah kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Izin sama yang apa ya namanya nek di Jawa Mbak Reksa lah. Gitu, penunggunya sana. Kamu selalu melakukan itu? Iya, Tapi sendiri toh? Maksudnya pribadi atau sama guru-guru lain? Sendiri. Biasanya cuma tak batin aja sih. Permisi gitu. Kayak yang punya kesadaran itu kan cuma kamu mungkin ya. Kan tidak semua orang kan percaya hal seperti itu. Berarti kamu sendiri juga mendalami kejawen itu? Ya mendalami itu sedikit-sedikit. Cuman belajar aja sih. Gitu. Karena orang tua ada keturunan kayak gitu juga. Keren sih, keren. Hal paling kejawen apa yang pernah kamu lakukan? Maksudnya? Yo. Seperti apa? Enggak tahu ya, kejawen kan sebenarnya kan way of life ya, cara hidup ya. Maksudnya kan banyak yang misal kayak meditasi lah, terus kayak nyumet dupo biar menetralkan situasi bla bla bla. Nah, kamu sampai mana tuh? Meditasi ya. Terus tapi kalau meditasi masih jarang. Tapi pernah melakukan itu. Terus kayak apa nyumet dupo, nyalain dupa kayak gitu. Tapi kamu pas meditasi sampai apa gitu nggak? Enggak Ngomongin sih. meditasi toh? Cuman meditasi aja. Kirain sambil apa? Enggak. Ada yang masuk-masuk Oh, gitu enggak. Siapa tahu kan? Masih belum enggak berani. Masih nggak berani. Kayak liburan keluargamu meditasi bersama. Mereka Membayangkan lagi lucu juga tadi. Seru wih. Tapi kalau hari-hari kamu ngajar Mbak, itu tuh sering lihat Mak keluar-keluar Oh, apa enggak. gitu? Oh enggak? Iya. Aku masih menutup diri kok. Terlindungi toh soalnya, terlindungi. Menutup diri. Menutup diri ya aku masih nggak mau lihat kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau bisa. Bisa. Karena ada keturunannya. Lumayan Mbak. Nggak mau. Nanti Diaktifin. Nanti bikin channel YouTube. Bikin channel YouTube. Kita menciptakan loh. Dengan channel YouTube toh. Tapi apa Bapak Ibu juga ini maksudnya sakti gak? Maksudku selain kejawennya apakah juga indigo dan semacamnya itu? kalau ibu tuh lebih kayak mimpi, dikasih tahu lewat mimpi kayak gitu. Dan sering mimpinya itu kejadian. Oke, firasat visioner. Ya. Nah, kalau bapak masih kurang peka menurutku. Lebih peka ibu. Bapak-bapak emang gitu kan? Iya, Biasanya. biasanya gitu. Nggak peka. Tapi itu apakah mimpinya selalu soal yang baik-baik atau misalnya ketika ada kejadian buruk itu nanti baru
kamu dimimpikan gitu? Biasanya akan ada, misalnya ada mau kejadian apa itu mesti kasih tahu lewat mimpi. Pernah tapi Mbak? Pernah Pas apa itu? waktu itu pas ada pihak keluarga yang sakit gitu. Mimpinya kayak gimana? Jadi waktu itu mimpi kan Simbah itu dibawa jalan sama Bude. Nah, ditinggal di tengah-tengah jalan. Maksudnya ditinggal terus di luar kayak gitu. Terus ibu tuh bilang, "Ayo Tin, apa jenengane Simbah dijibok, digawa, mah ditinggalin tengah jalan kayak gitu." Terus habis itu tak bawa, terus tak ajak pulang nggak mau. Nggak mau? Iya, Simbah nggak mau. Terus ya udah habis itu kelar mimpinya, guys. Terus waktu bangun Simbah udah sakit? Nah, dari mimpi itu, dari kejadian mimpi itu, lihat beberapa bulan kemudian Simbah jatuh sakit, kayak gitu. Jadi tuh. Gue lah. Ya wes. Tapi sakitnya sakit medis? Nek medis belum pernah dibawa ke rumah sakit ya, karena Simbah sampai saat ini nggak mau dibawa ke rumah sakit, karena dia percaya ini sakitnya bukan dari Tuhan, bukan alami dari Tuhan. Nah, dia tetap saat ini masih stay di rumah. Gitu, dibawa main ke Jogja pun nggak mau. Rumahnya di mana? Jauh, tak mau titip sisa. Jauh di sana. Jawa Tengah. Area Jawa Tengah. Walah, tapi apa namanya Simbah sakti juga berarti, maksudnya bisa merasakan bahwa oh ini bukan sakit yang dari Tuhan atau dari badan gitu. Nah, tapi nggak tahu ya saktinya Simbah itu seberapa persen, maksudnya yang aku tahu nggak, aku juga nggak paham sih. Cuman ya karena mungkin orang zaman dulu tuh kan lebih banyak prihatinnya gitu ya. Betul. Nah itu. Didalami nggak, maksudnya karena Simbah ada concern gitu ya, maksudnya dari keluargamu ada ini nggak kayak menelisik apa mungkin ke spiritualis ya? Ini Simbah kenapa ada yang ganggu kah atau gimana? Iya, sempat ditanyakan ke mereka yang bisa lihat kayak gitu. Terus katanya itu kena kayak apa ya? Kena kayak gitulah. Santet. Yes. Kasihan woi, udah Simbah. Iya, mungkin umurnya sekarang sekitar 80 ada. Legend bro. Iya. Orang dulu tuh Simbah masih dulu ya sebelum sakit tuh Simbah masih sering ke sawah jalan kaki, terus ke pasar dari rumah jalan kaki, apa gendong tenggok tahu tenggok. Nah itu. Tambah tuh, tenggoknya tambah tuh. Bukan. Tenggok tuh kayak yang bakul jamu. Bakul jamu kayak gitu, gendong tenggok kayak gitu. Wakul. Wakul sih. Wakul tuh yang masa sering. enggak. Iya nek dile geger kan dadi tenggok. Wakil. Jadi sakitnya tuh karena dikirimi. Apa? Sakitnya tuh karena dikirimi. Itu udah dari kapan, Mbak? Itu puncaknya 2020. Tapi sebelum yang cewek Simbah cewek ini sakit, sebelumnya sudah ada seperti itu. Cuman kan dari pihak keluarga ya ngahnya sadarnya kalau itu ya sakit alami. Jadi kayak bisa gitu. dibilang ini tuh udah sebagai apa ya? Teror bertahun-tahun ya, Mbak? Iya, teror bertahun-tahun kayak gitu. Oke. Biasanya orang yang sakitnya gara-gara santet ya. Itu tuh sakitnya di waktu-waktu tertentu. Jadi makin rem. Anggaplah naik habis jam 6 maghrib sampai jam berapa itu sakit-sakitnya, tapi nek pagi siang sore masih aman-aman aja. Sehat-sehat aja. Nek Simbah gimana? Nek jamnya aku nggak ngeh ya, karena kan aku tidak setiap hari di sana gitu loh. Yang di sana kan ada yang jagain gitu, yang bisa dipercaya. Terus kalau yang aku dengar, yang aku tahu ceritanya itu, jadi cuman sakit di kaki kayak gitu, dari kaki kanan kiri gitu bengkak. Tapi kalau itu tahu karena kan pas jenguk gitu kan, kelihatan bentuk kakinya kan beda. Sedangkan Simbah itu kan kakinya nggak yang gede, dia bukan tipe orang gemuk kayak aku gitu, enggak, kecil orangnya. Jadi kelihatan bengkaknya kayak gitu dari kaki terus sampai sini nih, apa sih namanya, pinggul. Pinggul. Kayak gitu. Dan itu
apa kalau dipegang gini, disentuh gini, itu keras. Keras malah. Kan kalau anu kan kayak gini bisa apa ya, kayak dengkok gini. Ya gini. Mendat. Kayak mendat. boing. Gitu. Oh, wow. Berarti itu awalnya ketahuan dari apa? Dari fisiknya dulu. Itu awalnya dari perubahan sikap. Perubahan sikap malahan. Marah-marah. Ya marah-marah juga. Terus yang aku rasakan itu sama adikku itu adalah kan kalau kita biasanya pulang ke rumah Simbah pas pulang kampung gitu atau pas Idul Fitri kayak gitu kan selalu disambut kayak ayo maam sike kayak gitu, tapi ini enggak, dia kayak cuek sama pihak keluargaku kayak gitu. Pihak keluargamu tok yang dicuekin. Maaf, ada berapa bersaudara dari orang tua? Kalau dari bapak itu ada 6. Ini Simbah dari bapak? Simbah dari bapak. Tapi yang satu hilang. Memang sengaja dihilangkan. Oke. Iya. Oke. Tetapi mulai maksudnya dihilangkan tuh biar nggak di tempat situ, maksudnya disuruh pindah kota, tapi kita nggak tahu. Fotonya podo po? Sama po? Fotonya sama kayak orang tuanya po? Foto? Weton. Weton. Sobat gudeg juga ya. Weton nggak tahu aku. Biasanya kan orang Jawi kan gitu ya. Tapi biasanya dari bayi sih. Iya, biasanya ada sesuatu terus karena nanti bertengkar sama mamanya kalau sama. Oh iya benar ada apanya gitu loh biasanya. Tapi berarti sama keempat keluarga yang lain Simbah tidak cuek? Enggak, yang sama 4 anak. Enggak ada yang lebih. Jadi cueknya itu sama 2 orang anaknya, terus yang 3 ini selalu kayak dibela-belain gitu, dibaik-baikin itu gitu. Maaf kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Itu dari dulu atau baru pas sakit masa itu? Pas sakit itu. Jadi selalu cucunya yang ini dibangga-banggain, kerja di sini. Padahal itu sudah kerja di situ tuh sudah lama gitu. Tapi baru tiba-tiba bangga-banggain. Gitu. Oke. Langsung tak skip ke pertanyaan kunci ya? Berdasar banget. HP-mu muni-muni. Saya. Ditelepon kok? Kalian angkat. Kita investigasi po. Iya. Tapi kalian punya dugaan nggak sih siapa yang sekiranya tega mengirimkan penyakit-penyakit itu kepada Simbah? Wah, ada. Ada nih? Ada. Boleh dibuka nih di sini? Tapi aku samarkan aja ya. Boleh. Jadi masih dalam pihak keluarga. Gitu. Tapi keturunan dari Simbah langsung atau? Bahkan anaknya. Wow. Jadi masih saudara kandungnya bapak. Masih saudara kandung bapak. Oke. Semakin panas woy. Ya langsung panas woy. Tapi dingin ya? Nah, ada betul. Pertanyaan selanjutnya berarti ini. Ketika udah menyadari ada kemungkinan itu tuh, kan ada asumsi kalau saudara dari bapak nih. Nah, terus kalian dalam berkeluarga gimana jadian? Sama keluarga beliau saat ini? Jadi brand, misah gitu. Karena kan ya itu tadi, dari awal tuh kayak aku tuh dibikin jengkel sama orang ini gara-gara kan dulu waktu kecil kan aku dari kecil sampai sekarang kan sekolahnya di swasta semua kan. Nah sampai SD aku masih ingat itu dulu SD kan aku sekolahnya satu SD sama dia. Sedangkan kan di sana kan keluarga sana kan muslim semua gitu. Sedangkan kalau bapak ibu kan tidak memandang sekolah swasta itu ya gitulah, karena sekolah swasta karena di sana terkenal disiplinnya juga masihnya masuk swasta, terus dikatain sama pihak keluarga yang sana, kowe sekolah neng kono sorry ini bukan rasis atau apa ya, kowe sekolah neng kono apalnya mau doa bapak kami itu kayak gitu ini kayak padahal maaf gitu, bukan maksud menyinggung ya, kayak gitu. Terus yang kedua itu pas waktu itu kalau nggak salah 1000 harinya Simbah. Nah, yang Simbah cowok, Mbah Kakung.
Itu kan posisi aku sakit. Dari berangkat dari rumah itu sudah sakit. Nah, sampai sana itu kan otomatis kalau orang sakit nafsu makannya berkurang kan. Nah, aku di sana nggak makan. Terus dikatain sama yang dimana si pelakunya. Terus habis itu dibilang gini, kok ora oleh mangan karo ibumu po, kok ora mangan kayak gitu. Terus aku bingung lagi sama ini. Ngomongnya suka pedes gitu ya. Iya. Sinetron banget sebenarnya. Iya. Tapi ya aku penasaran aja, maksudnya kan itu udah ada motif yang cukup kuat ya mungkin ya. Terus tadi Bapak tunggalnya berapa? 4 kan? 6 tapi yang satu hilang. Oke, 5, berarti 5 ya wes. Nah, dari berlima itu kan awalnya yang kayak simbahmu tidak membangga-banggakan kan dari bapakmu kan berarti kan kamu dan adik-adikmu toh. Setelah keluar asumsi nih kalau misalnya yang mengirimkan adalah keluarga beliau satu ini, terus keluarga yang lainnya gimana? Membela, ada yang membela yang sana. Oh, yang membela yang salah. Termasuk yang berarti 3 yang dibaik-baikin tadi. Ya, 2 kan 3, yang 1 pelaku, terus yang 2 orang ini dia membela yang salah, sedangkan 2 orang ini yang jalannya istilahnya jejak di jalan yang benar, tetap pada prinsipnya gitu. Tapi mereka semua juga kejawen. Cuman yang bapak aja. Padahal yang lainnya enggak ya. Malah lebih dekat dengan mistis. Dia menempuh cara itu tuh loh. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya kasusnya. Tadi kan berarti udah ada asumsi nih, praduganya itu kan keluarga yang itu. Motifnya apa kira-kira? Biasa, masalah warisan. Oh. Uang bro. Kayak keluarga gitu kita ya. kan hidup butuh uang ya. Benar. Ih, parah sih tapi. Terus ngapunten banget. Iya. Yang diserang tuh cuman Mbak Putri kan? Oh, enggak cuma Mbah Putri. Lah, Pihak keluargaku juga. nah, Bahkan yang jagain si mbahku ini juga. yang jagain tuh orang toh. Masih adiknya. Jadi simbah juga tuh berarti? Hah? Simbah juga tuh? Enggak, adiknya bapak. Tapi yang bisa diandelin gitu loh. Oke. Yang jejak satunya itu? Ya, Bapak anak keberapa? Bapak tuh anak ketiga. Wah, agak sulit. Jangan tengah juga. Soalnya nggak barep. Iya, emang kenapa kalau bareng? Nek barep biasanya kan lebih nganu waton. Benar-benar. Itu Iya, diganggunya. ini juga lebih waton kok. Diganggunya kayak apa, Mbak? Hah? Diganggunya kayak apa? Ya ngerasain badannya nggak enak, terutama bapak ya. Kadang tuh dulu tuh sering ngerasain di dada itu kayak ditusuk-tusuk kayak gitu. Terus apa nek dia bilang tuh nek sambat tuh dadane ampek apa gimana kayak gitu. Kayak gitu. Terus apa pernah waktu adikku habis pegang sesuatu itu kan dia sampai di rumah dikasih kan terus di rumah dikasih ini kan sakit sambat sakit dulu terus dikasih kembang sri taman itu terus diusapin ke punggungnya lah pas diusapin ke punggungnya itu dia ngerasain panas jadi buat gerak gini tuh sakit kayak gitu terus waktu bawa apa ya istilahnya obate tombone gitu kan dari sini ke sana itu pas di jalan buat nyeter aja buat mindah persneling aja berat nggak bisa gitu. Tadi apa adikmu tadi habis pegang apa Mbak? Habis pegang benda yang aneh. Gitu. Jadi tiba-tiba kronologinya menemukan benda di rumah itu gitu. kan pas malam-malam kita berempat pulang ke rumah Siwa kan. Terus habis itu dia itu nggak tahu kenapa ya. Kan aku pas di rumah depan kan. Dia tuh nggak tahu kenapa dia melihat benda itu. Jadi nek dia apa ya nek nggak salah tuh kemarin isinya bulu landak sama apa lemah kuburan. Fix lemah kuburan tapi. Secara apa namanya batin itu tuh ternyata tanah kuburan. Dibuntel bah. Jadi dimasukin dalam plastik yang ada klip merahnya yang kalau plastik nganu sambel. Siblok toh? Plastik mete. Iya siblok maksudnya. Itu tiba-tiba terus pas dipegang terus dia kan penasaran itu apa karena kan selama ini sejauh ini kita ke sana itu nggak ada barang kayak gitu di atas kan jadi pintu masuk utama itu kan di atasnya itu diselipin. Nggak diselipin Mbak cuman ditempel lah kayak gitu. Terus habis itu dipegang sama
sama adikku dipegang pakai dia penasaran kan itu apa. Jadi dia ngasih tahu aku. Dibuang nggak Mbak? Nah, mulai dari situ kan dia ngerasain punggungnya pas dikasih obat kembang sri taman itu ngerasain panas. Nah, balik sana lagi Bapak terus akhirnya dibuang. Nah, sebenarnya bisa katanya ya boleh dipegang tapi pakai perantara entah itu plastik atau nggak boleh langsung kena kulit. Ya, nggak boleh langsung kena tangan. Nah, sedangkan waktu itu kan yang namanya anak kecil ya, itu penasaran itu gitu. Apa ya. Nah, aku sampai bilang, kamu tuh lah Papa tuh nggak dipegang. Tuh, gitu. Karena aku anak besar, nggak apa-apa. Anak besar ya. Nah. Serem banget ya sampai pakai maksudnya media-media kayak gitu ya Mbak. Iya. Tapi si tersangka ini dia sering kan maksudnya Simbah kan sama om ya ini dijagain om yang terpercaya ini kan. Nah terus si tersangka ini apakah sering datang ke rumahnya Simbah entah mungkin melakukan hal mencurigakan kayak ngapain dupa atau ini kayak gitu nyebar apa gitu fix formula 44 bro apa itu obat batuk. Iya, benar. Maksudnya itu hal yang mencurigakan gitu loh. Tapi pernah ditanyain nggak? Maksud kamu ngapain gitu-gitu? Oh enggak, karena itu dia mesti nyebarnya malam. Gitu. Jadi mencari, nggak cuma malam juga sih, mencari celah. Gitu, biar nggak kelihatan orang. Wah, sungguh kejam. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Pengobatannya apa yang disiapkan oleh bapakmu untuk Simbah? Ya cuman air sih, toyo tuh kan air. Iya. Cuman itu diminumin terus diolesin di badan yang nasa dia sakit kayak gitu. Dan pernah air yang dibawa itu bau bacin. Bacin tuh kayak kayak iler. Kayak batang-batang iya. Itu nandain apa Mbak? Airnya terkontaminasi seperti ini kan jadi air kan kudunya nama Bu. Air harusnya nggak bau dari rumah. Nah, ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Ada. Ini investigasi yo. Aku punya pertanyaan juga soalnya. Oh iya, kita aja. hobi Pak. Ya, bisa dulu. Aku melurah. Boleh. Sing kalah sih. Nah, itu kan salah satunya air ya. Nah, tadi kamu menyinggung tentang perbedaan agama nih. Simbah kan mungkin Muslim. Nah, itu gimana tuh caranya Tombo multi religional kayak ini tuh gimana? Terus Kan silang toh kan keluargamu kan beragama apa, nanti Simbah beragama apa, terus santetnya itu sendiri tuh menggunakan jampi-jampi dukun apa misalnya? Sesuai dengan kejawen, karena kan di pihak keluarga itu kan masih ada dari Simbah tuh sebenarnya ada gitu loh. Nah, kita pakai cara kejawen itu tadi. Tapi yang jampi-jampi airnya itu Bapak sendiri atau? Bukan, ada temannya Bapak yang bisa kayak gitu. Jadi kita sudah mencari dari daerah Klaten, terus sampai daerah Kulon Progo sana. Sumber air pilihan toh? Terus sampai Kaliurang sana kayak gitu. Sampai mana-mana. Ya habis banyak itu. Sih, biasanya. Akomodasi itu. Terus belum lagi sana sini dulu di tahun 2020 ya, itu dalam 1 minggu tuh bisa 3-4 kali pulang ke sana. Padahal itu waktu COVID loh. Iya, pas waktu COVID. PSBB loh harusnya. Kan underground. Ya maaf. Kayak situ Patua aja. Tapi si keluarga yang membelamu ini itu diserang juga nggak? Iya diserang. Sama. Tapi nggak ada yang di ini. Maksudnya biasa nih kalau santet kan selain ke badan tuh juga kayak diliatin, ditakut-takutin, diliatin hantu-hantu gitu. Nah itu pernah nggak kalian terutama pas di rumah Simbah? Enggak sih, nggak diliatin hantu tuh enggak. Main ke badan langsung. Terus di Simbah tuh apa ya di sekitaran tempat tidurnya tuh bauin bau bacin gitu. Gitu. Terus sampai pernah dibilang gari telung dino meneh. Simbah gari telung dino meneh. Siapa yang bilang? Ada seseorang yang bilang kayak gitu, tapi masih di pihak keluarga. Gitu. Bukan yang jahat itu tadi? Masih dalam ini. Yang jahat? Wah. Itu kayak emang ngasih warning atau kasarannya mungkin nyumpahin mempercepat.
itu kan terus rumahnya kan suruh bersihin, dibersihin kayak hari 3 dino meneh gitu. Nah terus sama yang jagain si ini, wes rasa diresiki ngono kuwi gitu. Rasa diresiki wes ben wae. Ternyata maksudnya dalam tinggal 3 hari itu mempercepat. Kalau misalnya benar dibersihin ya, itu mempercepat simbah. Jadi menjebak untuk memanipulasi kalian untuk ngelakuin sesuai yang mereka harapkan gitu ya. Nah dulu juga waktu Mbah Kakung juga digituin. Simbah wes dari 3 dino meneh ngono. Terus dibersihin pas itu. Dibersihin. Berarti maaf banget, Mbah Kakung juga sebenarnya korban dari. Iya sebenarnya korban. Tapi baru ketahuan ya pas Mbah Putri ini. Yaitu karena perubahan sikap sama keluargaku. Terus kita kan jadi apa sih kok tiba-tiba jadi marah, terus seakan-akan tuh pihak keluargaku yang jahat ingin merebut warisan sana kayak gitu. Iya. Parah banget sih. Iya. Tapi dari si keluarga, terutama si tersangka utama ini ya, dia ada keanehan nggak atau mungkin minta-minta sakit apa juga atau anaknya kenapa? Soalnya kan biasanya ngono pakai tumbal kan. Iya benar-benar. Nah itu tumbalnya ketahuan nggak? Nek nggak tahu ya nek pakai tumbal apa enggak, tapi saat ini mereka lagi apa ya istilahnya kena karmanya, mulai balik. Kayak gitu boleh disyukurin ya? Puji Tuhan. Nah aku sih tak syukurin ya. Nggak boleh. They deserve that. Tapi sebenarnya nganu sih, menyikapi itu aku tetap kayak kamu sih. Apa Yo. tuh? Nyukur ya? Oh iyalah. Ketika tangan tidak bisa mengantem. Betul. Lemah terus. Doa dulu. Gusti Allah yang balas. Tapi nganu nggak sih? Ini boleh ceritain apa enggak? Kalau misalnya kamu udah bilang mulai kena karmanya nih, dalam bentuk apa tuh? Dia mulai apa ya, perut itu besar tapi nggak kayak orang pada umumnya gitu. Jadi kalau duduk gini tuh orang lihatnya besesek banget. Yang lihat yang besesek. Yang ikut besesek gitu. Oke. Terus kemarin terakhir katanya masuk rumah sakit. Di rumah sakit nggak kenapa-napa, sehat. Gitu. Itu yang ngasih laporan dari warga sekitar sana. Jadi semua warga itu sudah tahu sifat buruknya dia. Jadi nggak cuma warga situ, orang di daerah yang istilahnya beda dusun dan itu jauh, itu tuh udah tahu sifat buruknya dia. Sifat buruknya amit banget. Dalam artian tamak atau dukun. Ya itu semuanya. Tapi bersyukur loh, maksudnya orang-orang sekitarnya udah tahu, jadi kan nggak bisa terperdaya dengan omongan-omongannya loh untuk jelek-jelekin keluarga yang Mbak Bustin dan yang lain gitu. Iya, keadaannya gimana coba keluarganya Bustin kalau misalnya warga sekitar malah percayanya sama kan kalian makin sulit ya mau merawat Simbah tuh. Karena nanti datengin ngomporin toko-toko. Ayo gitu. Nah itu. Kenapa nggak digebukin aja sih? Nah, itu pemikiran sederhana sekali yang tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Meskipun menarik ya. Menarik itu. Sebenarnya menarik. Pengen tak antemi tapi lo gak jadi. Diantemi lewat jalur langit aja. Iya, benar. Wih. Terus Simbah Putri sekarang gimana keadaannya? Sekarang sudah bisa jalan. Dulu nggak bisa jalan. Dari tahun 2020 itu. Jadi ketika sesudah ngimpi itu beberapa bulan brek di tempat tidur. Jadi nganu ya, pertanda yang didapatkan oleh mamahmu tuh sangat tajam ya sebenarnya. Akurat. Tapi kan maksudnya nggak tahu ya, mungkin kalau orang yang tidak terbiasa juga dalam hal ini kan maksudnya kalian kejawen mungkin terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu kan, oh ini mungkin tanda sesuatu tuh. Kalau misalnya yang dapat mimpi noven wis apa berita wis, biasanya mikirnya kayak oh Simbah lupa diantar budenya pergi duluan. Nah jadi tafsirnya itu kemana-mana tuh loh. Nah tapi waktu yang habis mimpi itu emang sekeluarga udah kayak meyakini bakal ada sesuatu banget gitu yang emang benar-benar bencana. Yang itu tadi takutnya kalau pas Simbah sakit saudara-saudaranya tuh nggak ada yang mau cucul duit, karena kan sebelumnya juga kayak gitu ketika Mbah Kakung itu masuk rumah sakit belas nggak ada yang mau cucul duit. Jadi semuanya jadi semua tuh dibreket di keluargaku gitu. Yang harusnya kan patungan gitu. Kayak gitu. Karena tunggalnya kan banyak juga kan, maksudnya ya songko bareng kan harusnya. Gitu. Iya. Tapi si pembela kubu jahat itu tadi mereka juga kena karma nggak? Kena.
kayak tetap gitu juga. kena. Katanya orang yang bisa tetap kena. Jadi siapa yang ikut-ikut gitu tetap kena karmanya. Tapi yang bertanya-tanya mereka yang akhirnya memihak keluarga yang jahat tuh emang beneran sesimpel ya mereka sama-sama jahat atau sebenarnya mereka juga diperdaya itu loh akhirnya. Kan nggak ada yang tahu, maksudnya siapa tahu mereka untuk mengumpulkan kubu itu sendiri bisa jadi menggunakan jalur yang sama ya gitu, akhirnya yang itu terperdaya gitu. Iya, kalau itu malah lihat sebelumnya lagi sih menurutku, makanya sebelum terjadi ininya tuh hubungan keluarganya tuh sebelumnya kayak gimana? Bener sih. Nek dulu itu masih aman damai sejahtera, jadi makan bareng masih bercanda bareng kayak gitu. Terus kalau pas Idul Fitri gitu masih ngumpul gitu di rumah Simbah. Tapi semenjak itu 2020 semuanya jadi berpihak pada si jahat ini tadi gitu. Tapi kalau katanya juga ya, katanya yang ya temennya bapak itu juga karena dijambi-jambi. Jadi biar mereka punya kubu, dia punya kubu gitu. Bapak nggak punya kubu gitu. Tapi pernah ini nggak sebenarnya keluargamu pernah ngomong secara belak-belakan nggak entah ke si tersangka utama ataupun pembela kubu jahat tadi kalau kalian main santet kan gitu, pernah nggak? Enggak. Tapi saat ini sedang istilahnya sedang dikasih tahu kebenarannya. Nih loh, kelakuannya ini sekarang kemarin kayak gini. Jadi lewat by WA. Jadi kayak istilahnya gantian kita yang neror, tapi nerornya tuh batas WA kayak perilakumu kemarin ngapain aja, berbuat jahat apa aja kayak gitu. Menarik. Nah kan kemarin juga yang diserang itu kalau di keluarga aku emosionalnya. Jadi kalian sekeluarga marah-marah tuh? Terutama bapak. Bapak itu kan tipe kalian aku bilang susah kontrol emosi gitu. Jadi emang dia jarang marah, tapi sekali marah tuh kayak orang mendem amarah berapa tahun butek marah gitu. Nah katanya kalau misalnya emosionalnya nggak stabil itu gampang kena kayak gitu. Jadi celah. Jadi kan ada bukaan lah. Itu kan aku juga tahunya dari nonton tempatnya itu kan kayak gitu. Kamu harus nonton KTJ. Iya, sering. Kita baru aja bahas sih memang sama Amai kemarin. Iya, masalah celah memang. Iya. Kayak ring a bell nih celah nih masalah celah. Itu aku sangat celahable ya. Nah ini barusan sama anunya sih, memang nggak tahu ya, kayak kebanyakan kasus santet yang terjadi. Seringnya itu memang anggota keluarganya sendiri yang mengirimkan dulu. Motifnya nggak jauh beda, warisan. Padahal nganu ya, maksudnya tuh kayak aku nggak tahu nih, kayaknya bukan tergantung warisannya seberapa banyak, cuman karena memang pada dasarnya dia orang yang rakus. Iya betul. Jadi kayak mau warisannya cuman sepetak rumah, kalau bisa direbut semua ya rebut semua gitu loh. Iya sih. Atau nggak iri? Yang nggak aku iri. Irinya karena maksudnya kok misalnya yang itu jatahnya lebih besar, terus biasanya nggak gitu kalau sama kakak adik, banyak yang iri-iri kayak gitu juga. Itu iri. Tersangkanya yang lebih tua kan? Iya, tersangka lebih tua. Berarti yang keluarga jahat itu iri, keluargamu anan. Kiri. Aduh jadi mulas. Kiri, aduh. Serem. Tapi sampai detik ini misalnya kamu dalam keseharianmu suka maksudnya sering mengalami gangguannya nggak? Atau misalnya sebenarnya yang paling sering diganggu kalau di keluargamu bapak sama ibu aja atau gimana, Mbak? Aku bisa jawab dia itu. Apa? Dia sering berdoa ke Gua Maria, terus keluarganya sering bermeditasi bersama kan. Jadi positif, menghimpun energi positif dalam rumah, nyumet dupa. Iya, tapi kan aku nanya ada gangguan apa? Nggak ada karena ada itu, dia kan? Nggak tahu. Ini orang itu sih banget. Sok mutu sih ngomongnya. Tapi ngalamin, Mbak? Yang lebih ngalamin bapak sama ibu. Tapi tetap karena bapak itu kan juga prihatin kan, bapak sama ibu prihatin. Nah karena bapak itu prihatinnya kuat, ya melenceng ke ibu gitu loh. Gitu. Sebenarnya dituju bapak, cuman karena bapak prihatinnya kuat. Nah ibu itu juga kuat, cuman masih di bawahnya bapak itu. Melenceng ke ibu. Nah ibu nggak kuat, nanti melenceng ke anak-anaknya. Kamu piara ikan.
Apa? Piara ikan, bener. Apa hubungannya? Nah, ini Wah, ini Kamu lah Filosofinya. ini yang perlu kalian tahu ya. Iya. Ini yang perlu kalian tahu ya. Nyusahin banget sumpah. Buat yang belum tahu nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya di rumah kamu pelihara ikan atau kucing atau ya hewan lainnya lah, itu tuh kadang bisa nyasar ke mereka kiriman-kirimannya itu. mentalnya ke mereka. Mental. Atau enggak kamu pernah suatu malam ngelilir tuh bangun tidur terus tiba-tiba ada suara kayak itu. Di atas. Suara genteng. Iya. Nah, pernah. Pernah. Nah, Itu ada kiriman berarti Mangga dia. Itu kirimannya meledak di atas. benar. Tapi itu berarti nggak masuk. Ada dua hal. Bisa jadi itu malah mental, tapi bisa jadi bentuknya emang kayak gitu. Jadi dia meledak untuk pelan-pelan sekitarnya gitu. Tapi setidaknya tidak masuk ke rumah gitu. Kalau di rumah itu jadi yang aku tahu ya, itu ada wadah gitu, terus isinya telur. Oh, iya, telur itu juga bisa. Jadi kalau misalnya telur itu nanti pecah, Berarti ada. Iya benar. Nah, itu tuh kayak tabib-tabib yang buat telur Iya. terus Kalau telurnya ibu hitam. sakitin apa, nih kakinya sakit dioles-oles, terus dipecah telurnya warnanya hitam. Nah itu berarti Kayak gitu. ada sesuatu. iya. Berarti udah ada penangkalnya lah ya. Iya. Maksudnya Oke. keluarga udah memikirkan nih gimana nih caranya biar tidak makin buruk. Tapi ini kita bukan berarti merekomendasikan adopt peliharaan untuk dijadikan Iya. tumbal ya, enggak ya. lele aja. Heeh. Kalau Cupang seumpama wes, nggak kena kan Itu bisa dimangut. dijual. Oh. Dan dia nggak terlalu mahal kan. Visioner ya, iya. Yoi bro. Ya ikan juga nggak terlalu mahal kok. Ternak lele aja. Iya, ternak lele. Lele kesurupan. Gimana? Lucu lagi bayangin kumisnya gini. lele. Aku lapar ya bahas ikan. Yang mana ada lele? Enggak, tapi mau beli makan yang lain. Ya udah. Kamu doyan ikan kembung? Enggak, Akunya yang kembung. Doyan ikan laut? Doyan. Ikan laut dekat sini ada yang jual enak iya, banget, iya. dibakar, bumbu rica, fresh from the ocean. Heeh. Beautiful. Dari Let's go. timur. Dari Dari timur. Eh, Kakak